Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menyusun berkas proposal yang nanti akan dipost ya. Setelah tanggal penutupan tanggal 8 November, tanggal 9 sampai tanggal 15 adalah waktu pengantaran berkas proposal untuk pemeriksaan faktual. Di tangan saya sekarang sudah ada satu amplop ya, contoh berkas proposal yang sudah siap diantar. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dengan rinci, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Apa saja isi proposal ini? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, saya akan coba buka berkas ini. Sebelumnya saya tunjukkan dulu ya, di bagian kiri atas. Ya, di bagian kiri atas ini ada pengirim ya. Ini nanti kan dimasukkan ke dalam map warna coklat seperti ini, boleh coklat model apa saja. Kemudian di bagian pojok kiri atas adalah pengirim. Kemudian di bagian kanan bawah kepadanya alamat ada nanti di dalam berkas unduhan, nanti ada dia akan ditunjukkan dikirim kemana. Kemudian di pojok kanan atas ini adalah jalurnya ya, jalur S1 luar Kepri prestasi non akademik. Ini nomor urut adik-adik diterima di website itu nomor berapa. Ini ya, saya tunjukkan ya, ini posisinya. Kemudian ini yang posisi kepadanya, nampak nggak ya? Nah, kemudian ini posisi, nampak nggak? Posisi, oke ya, nampak ya. Kalau nggak nampak nanti bisa dielakkan kembali. Sekarang saya buka ya. Sekarang saya buka isi dalamnya. Nah, isinya seperti ini ya. Isinya seperti ini. Ini proposal warna merah karena jalur prestasi. Kalau jalur tidak mampu berarti warna biru muda. Pastikan membaca keterangan itu di dalam draft proposal, ada di bagian bawah. Ya. Ini warna merah karena dia berjalur prestasi. Nah, sekarang yang jadi petunjuk bahwa bekas proposal saya nanti adik-adik bisa download ya. Download petunjuk teknis seluruhnya tentang ini ada nih tentang ketentuannya di dalam file unduhan. Nanti di website resmi setelah di launching tanggal penutupan dan tanggal pengumuman sementara. Nah, ini saya bacakan ya. Berkas permohonan dikirim selama-lamanya tanggal 15 November, stempel pos. Ya, mulai dari tanggal 9 berarti ini khususnya yang sudah dinyatakan diterima. Dengan amplop menggunakan amplop warna coklat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Ceki Subbagian Penyelenggaraan Tugas Perbantuan. Pada sisi kanan atas amplop dituliskan jalur yang dipilih serta nomor urut hasil seleksi. Disarankan untuk menggunakan ekspedisi pos pengiriman yang cepat. Kemudian semua berkas permohonan maupun laporan SPJ menggunakan kertas HVS F4. Jadi ada revisi ya. Sekarang semua proposal ini F4. Berkas-berkas semua F4, tidak lagi A4. Karena kita menyesuaikan ada jenis pelaporan yang akan dilaporkan ke bagian keuangan, formatnya memang F4. Jadi kita samakan semua. Kemudian dan untuk berkas yang difotokopi dipastikan dapat dibaca jelas. Kemudian membuat proposal rangkap 1 dijilid rapi. Nanti ada contohnya di bagian format download ya. Nanti ada pengumuman di website download. Isinya adalah pertama halaman cover. Ini cover ya. Cover. Latar belakang. Ya, latar belakang. Saya tunjukkan ya. Latar belakang sampai ke sini lebih kurang satu halaman kurang. Ya, satu halaman kurang. Kemudian ada tujuan proposal. Nampak nggak nih? Tujuan proposal nanti bisa googling lah, latar belakang tujuan proposal. Kemudian syarat berkasnya. Ya, ini syarat berkas itu dilampirkan
yang nanti dilampirkan di sini ya. Jadi berkas-berkas ini tidak dilampirkan dalam proposal ya. Berkas yang setebal ini tidak dilampirkan di proposal. Kenapa demikian? Karena memang ada bagian-bagian yang harus di-copy dan harus diantar ke bagian keuangan kantor gubernur. Maka dikeluarkan supaya nggak merusak daripada proposal. Nah, ini rinciannya, banyak penambahan-penambahan yang dilaporkan. Saya sebagai pelapor saja nih. Tadi sudah ada arahan dari ketua panitia. Ini banyak, sekarang ada sekitar 17 item yang harus adik-adik lengkapi ya. Syarat-syaratnya apa saja nanti kita akan cek. Di sini cuman pernyataan syarat-syarat, berkasnya terlampirnya tapi tidak dalam berkas proposal. Kemudian biodata ya, biodata ini diambil dari lembar permohonan, isinya seperti yang ada di lembar permohonan ya. Kemudian isinya lagi adalah anggaran ya, prediksi anggaran selama 2 semester yang sudah berjalan. Ini RAB ya, rencana anggaran biayanya. Terserah adik mau buat berapa, tapi yang penting kan provinsi hanya membayar sejumlah yang sudah ditetapkan. Kemudian kalimat penutup singkat saja, tanda tangan. Sudah habis, ini cuma 3 lembar. Kebetulan cuma 3 lembar. Kalau adik mau buat 5 lembar juga nggak apa-apa. Jadi ini dijilid rapi, warna merah seperti ini untuk jalur prestasi. Nah sekarang di luar daripada ini, saya ambil berkasnya adalah yang pertama surat permohonan, ya, surat permohonan yang ditandatangani, yang memuat 1 nama mahasiswa. Ini formulirnya ada di unduhan ya, ada nanti diunduh. Diisi namanya, E4 kertasnya juga. Tanggal setidaknya tanggal 9 besok ya, tanggal 9 November. Saya nggak katakan besok, tapi yang jelas 9 November. Oke, lengkap dengan ini biodata. Di rangkap 2 ya, permintaannya rangkap 2. Dimana melihat rangkap berapa, ada di file unduhan juga. Nanti di dalam website setelah dinyatakan ditutup pendaftarannya, maka adik-adik akan melihat pengumuman baru tentang penyusunan proposal dan tentang daftar penerima sementara atau daftar ditolak sementara. Karena khusus yang ditolak sementara nanti bisa memperbaiki berkas sampai tanggal 11 ya, sampai tanggal 11. Sedangkan masa sanggah-sanggah lain nanti boleh sampai 14. Tapi khusus untuk yang memperbaharui berkas melalui form pengaduan itu sampai tanggal 11. Setelah itu tidak bisa aktif lagi. Oke, ini permohonan 2 lembar. Kemudian setelah itu urutannya sertifikat akreditasi kampus 1 rangkap ya. Kemudian sertifikat akreditasi prodi 1 rangkap ya. Kemudian KK 2 rangkap, KK ya, terbalik nih, KK 2 rangkap. Kemudian KTP juga minta 2 KTP ya, tuh KTP ya, KTP ya, ini 2 juga. Setelah itu KTM ya, ini 2 KTM-nya juga 2. Setelah itu keterangan kuliah yang ditandatangani, aktif kuliah ya, aktif kuliah itu juga 2 rangkap ya. Jadi kalau adik-adik yang kebetulan dapatnya dari foto, tapi kan bukti stempel basah nih ya, hijau biru nih, nah nanti di print rangkap 2 untuk dimasukkan ke dalam amplop rangkap 2. Setelah itu fotokopi screenshot pededikti ya, ini yang pededikti rangkap 1 saja, yang khusus yang indeks prestasi. Kemudian keaktifan sama ini, keaktifan dan indeks prestasi 1-1 ya. Kemudian bukti bayar bukan bukti bayar, hasil studi KHS-nya ya, KHS-nya juga 2 semester itu 1 rangkap saja. Semester 2 semester sebelumnya 1 rangkap. Kemudian SKTM bagi yang jalur tak mampu. Nah, kalau yang lainnya dilewatin ya, kalau yang prestasi lewatkan. SKTM bagi yang jalur tak mampu. Kemudian bukti bayar 2 semester
berarti bayar 2 semester. Ini cukup 1 rangkap ya, 1 rangkap. Selanjutnya fotokopi atau bukti print out kartu pendaftaran. Nah, yang seperti ini. Ini kan ada dapat nih. Plus foto. Plus foto ya. Fotokopi kartu pendaftaran plus foto. Plus foto itu berarti adik-adik print aja. Kalau memang belum ada foto ini, tempel aja fotonya di sini. Ya, tempel di fotonya. Kemudian itu 1 rangkap saja. Kemudian bukti rekening. Nah, ini sudah minta rekening ya. Khusus yang mahasiswa dalam Kepri pakai Bank BRI. Sorry. Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri yang dalam Kepri. Khusus yang luar Kepri menggunakan Bank BNI. Difotokopi 2 rangkap. Dikirimkan 2 rangkap. Pastikan semuanya jelas. Pak, kalau saya nggak punya Bank Riau Kepri, nggak punya BNI gimana? Boleh menggunakan data bank rekening bank orang tua. Boleh ya, menggunakan rekening orang tua dengan catatan orang yang digunakan itu ada dalam KK. Maka nanti diminta KK, lampirkan sekali KK-nya di sini kalau orang lain yang punya rekening. Kemudian plus KTP yang punya rekening. Nah, kalau syukur-syukur kalau adik sudah punya rekening Bank Riau Kepri untuk mahasiswa dalam Kepri, yang luar Kepri Bank BNI ya. Kemudian surat keterangan tidak menerima beasiswa. Rangkap 1 ya. Rangkap 1 di sini saya baca. Rangkap 1. Oke, mana dia? Oke, rangkap 1 ya. Kemudian selanjutnya surat pernyataan dan kwitansi penerima. Nah, ini dalam keterangannya nanti di situ menggunakan 3 rangkap. 2 rangkapnya bermaterai, 1 rangkapnya tidak. Ya, ingat. Dan ini ada 2 halaman. Ya, ada 2 halaman. Ada di sini rincian kwitansinya. Bermaterai juga ya, bolak-balik. Nanti adik-adik tinggal buka file unduhan. Ini sudah ada semua file unduhannya, tinggal dirubah, dikasih nama, kasih tanda tangan, materai, nama penerimanya juga harus ada. Ini dibuat rangkap 3, 2 bermaterai, 1 tidak bermaterai. Selanjutnya mohon maaf ya, cukup banyak ya. Ini karena memang saya menjalankan tugas untuk mensosialisasikan ini. Pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana. Surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana 3 rangkap juga, 2 bermaterai, 1 tidak. Ini 1 lembar ya. Ini 1 lembar. Kalau nak lihat dekatnya nanti filenya diunduh ya. Kemudian satu lagi ada SPJ. Ya, SPJ, surat pertanggungjawaban. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Ini agak perlu penjelasan. Di lampiran SPJ, nah di sini nih dekat ya, kalau saya dekatkan sedikit, ada rincian realisasi penggunaan dana. Nanti setelah ini saya akan demokan di komputer ya. Saya akan demokan di komputer, akan saya tunjukkan poin-poin yang ini, khusus yang laporan pertanggungjawaban SPJ ini ya. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan di komputer. Kemudian yang lain udah habis ya, sampai di situ. Jadi yang perlu dipahami, semua yang saya bacakan ini yang berupa lampiran ini terpisah dari proposal, karena memang ini ada bagian yang harus diserahkan ke bagian keuangan Provinsi Kepri. Sedangkan yang ada di dalam proposal ini isinya sesuai dengan yang disampaikan tadi, cover, latar belakang, kemudian tujuan, ada di situ syarat-syaratnya, hanya nama-namanya saja seperti yang saya baca tadi. Kemudian tapi itu terlampir di luar seperti ini. Kemudian selanjutnya ada biodata mahasiswa yang sama seperti permohonan tadi. Ini seperti permohonan ya, nama dan copy paste saja. Kemudian selanjutnya adalah RAB rincian anggaran, di mana adik-adik 2 semester itu apa saja yang diperlukan. Kemudian penutup dan tanda tangan.
Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, setelah ini saya akan tunjukkan secara detailnya di layar komputer khusus untuk yang ini ya, untuk yang pertanggungjawaban SPJ ya. Ada angka-angka di situ yang perlu saya jelaskan. Nah, nanti di sana ada dia membuka website beasiswa, nanti muncul pop-up-nya sudah berbeda dengan pop-up yang sebelumnya. Di sini berisi bagi semua pemohon harap melakukan login. Jadi adik-adik nanti untuk melihat daftar penerima sementaranya harus login dulu. Tidak seperti kemarin ya. Kemudian bagi pemohon yang sudah diterima diharapkan untuk melengkapi data rekening penerima. Bagi pemohon yang diterima silakan melakukan unduh formulir. Nah, maksudnya unduh berkas-berkas yang kelengkapan untuk proposal. Bagi pemohon yang ditolak mohon untuk segera melakukan pengaduan perbaikan berkas sebelum tanggal 11. Ini sampai tanggal 11 lah maksudnya. Bagi pemohon yang telah melakukan perbaikan berkas, mohon bersabar dan selalu melakukan pengecekan daftar pemohon. Dahulukan membaca persyaratan, kelengkapan dokumen untuk verifikasi faktual. Untuk video teknis pengisian proposal, penyusunan proposal dapat dilihat di video. Nah, ini video yang sekarang ya. Oke, kemudian ini kalau saya tutup, nanti ada di login di dalam. Jadi pesannya sudah seperti itu. Ini sekarang sudah tak ada lagi ya. Daftar penerima sementaranya harus masuk ke dalam. Saya coba login ya. Nah, di sini nanti akan ada nih unduh kelengkapan proposal. Nah, unduh kelengkapan proposal inilah berisi yang saya bacakan tadi ya, semua di sini. Syarat kelengkapannya ini di sini semua syarat-syaratnya. Kemudian pertanggungjawaban, surat pernyataan, kwitansi, surat permohonan, SPJ dan draft proposal ada semua di sini. Nanti tinggal diunduh ya. Kemudian di sinilah dilihat daftar pemohon sementara yang diterima, yang boleh langsung mengurus proposal. Kemudian daftar pemohon sementara yang masih ditolak, yang harus melengkapkan berkas-berkas sampai tanggal 11. Oke ya. Kemudian saya akan tunjukkan yang berkas angka-angka tadi ya di SPJ. Nah, ini tadi berkas yang saya maksud. Kita besarkan ya. Kita besarkan bahwa ditujukan kepada gubernur. Nah, di sini realisasi anggaran keuangannya ini adalah sesuai yang adik-adik ajukan di dalam proposal selama 2 semester yang sudah berjalan. Ini aslinya kosong. Ya, titik-titik. Kemudian penerima bantuan dari pemerintah ini sudah ada di sini memang 2 juta. Ya, memang 2 juta. Karena untuk saat ini pemerintah provinsi baru bisa membantu sebesar 2 juta untuk setiap mahasiswa. Ya, kalau dikali dengan 1000 ya sekitar 2 miliar. Kemudian di bawahnya penerimaan dari pemerintah itu rinciannya ini yang bisa di SPJ-kan. Artinya ini tidak boleh kurang dari 2 juta. Ini tidak boleh kurang dari 2 juta. Jadi ini betul-betul biaya uang semesternya. Biaya pembayaran uang semester untuk 1 semester aja sudah 3 juta. Ya sudah cukup ini. Cukup 3 juta. Kalau misalnya di pembayaran uang semesternya misalnya 500.000, 1 juta lah, 1 juta. Kan masih kurang dengan 2 juta. Maka adik tambahnya harus item ini, tidak boleh item lain. Pembelian buku misalnya, tambah di sini pembelian bukunya 300.000, berarti sudah 1.300.000. Pembelian ATK misalnya 250, berarti sudah 1.500.000. Tambah dengan praktikum sebesar 500.000. Total menjadi 2 juta. Nah, itu kalau misalnya SPP-nya hanya 1 juta 1 semester. Nah, tapi kalau misalnya 1 semester saja sudah 3 juta atau 5 juta, maka item lain dikosongkan saja. Jadi tak perlu diisi semua. Adik-adik hanya mengisi bagian-bagian yang belum mencukupi 2 juta diisi. Kalau sudah lebih dari 2 juta atau 2 juta pas, maka yang lain dikosongkan saja atau boleh dihapus. Jadi artinya yang bisa di SPJ-kan ini saja. Maksimal sebanyak 2 juta. Kalaupun adik
ada uang semester 3 juta, berarti 1 jutanya adik membayar sendiri. Pemerintah hanya membantu 2 juta. Ini yang dapat saya tambahkan tentang SPJ, angka-angkanya yang perlu adik-adik pahami. Oke ya. Oke, demikian adik-adik. Sementara informasi yang saya dapat sampaikan tentang teknik penyusunan proposal yang perlu adik-adik siapkan dan berkas-berkas yang nanti perlu diunduh. Yang jelas, apa berkas yang sudah adik unduh kemarin ini banyak diperbaharui kembali. Pastikan nanti mengunduh file yang baru, tinggal disesuaikan dengan format nama dan kebutuhan yang diinginkan. Lalu ingat, yang dijilid hanya bagian proposal, sedangkan lampiran-lampiran seluruhnya berada di luar jilidan proposal. Tetapi dua berkas ini masuk ke dalam satu map coklat yang sama, yang dilengkapi halaman depannya dengan nama pengirim ada nomor HP ya, biar aman. Kemudian ditujukan serta kode jalur yang klaster yang dipilih dengan nomor urut yang ada di internet. Oke, sukses selalu, mudah-mudahan cepat cair uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.